Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Yufebrianti dari kelas 01 SMDK 012 dengan NIM 221010503112. Dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis, dosennya yaitu Yosi Wahyu Indrawan SEMM. Dan di sini saya akan menjelaskan teori permintaan dalam terminologi ekonomi. Dan yang slide kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan mewujudkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Dalam konsep ini, konsep yang memerlukan barang dan jasa tertentu memunculkan permintaan dari kalangan produsen terhadap para penyedia faktor-faktor produksi agar proses produksi barang dapat terlaksana. Kondisi tersebut menggambarkan adanya siklus permintaan. Ada 3 hal yang penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama, kuantitas yang diinginkan. Hal ini menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan selera. Contohnya, Adi bekerja sebagai sales dengan gaji yang ia dapatkan berkisaran 3,2 juta rupiah. Adi ingin membeli handphone baru. Dalam memilih produk handphone yang ia inginkan, Adi hanya mampu membeli yang berkisaran harga 1-2 juta rupiah. Dikarenakan pendapatan Adi tidak sebanding jika ia ingin membeli handphone berkisaran 3-4 juta rupiah. Yang kedua, keinginan disertai kemampuan. Dalam hal ini, kemampuan memiliki arti yang cukup luas. Keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli juga menjadi faktor utama. Salah satu contohnya, seperti keinginan diri kita sendiri yang sudah lama ingin sekali memberi barang, baik berupa pakaian atau keperluan pribadi. Dalam kasus ini, diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk memenuhi keinginan tersebut, dikarenakan kendala dalam hal keuangan atau adanya alasan fisik yang menjadi kalangan. Ini juga berarti keinginan sebagai permintaan tidak lain dikarenakan kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang ketiga, kuantitas yang dinyatakan dalam satuan waktu. Kuantitas yang dinyatakan dalam satuan waktu artinya kuantitas barang dinyatakan dalam satuan per hari, per bulan, atau per tahun. Semakin besar jumlah unit barang yang diminta per hari, semakin besar pemula tingkat pendapatan produsen. Misalnya, ketika berbicara tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu per bulan atau per tahun di Jakarta. Dan di sini ada pengelompokan permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang kedua, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya.
berdasarkan jumlah subjek pendukungnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individu, yang kedua, permintaan kolektif atau permintaan dasar. Definisi hukum pada permintaan. Hukum secara dasar merupakan generalisasi dari suatu realita. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. Pada umumnya, bahwa apabila harga suatu barang turun, maka orang cenderung untuk membeli itu dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu barang naik, maka orang akan cenderung mengurangi jumlah pembeliannya. Jika pola hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif, dapat dikatakan pula bahwa hukum permintaan yaitu yang pertama, jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Yang kedua, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku menurut Raharja 2008 ayat 31 sampai 32. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku, yaitu pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, yang kedua, barang prestise, dan yang ketiga, barang given. Dan di sini ada konsep kurva permintaan. Menurut Ahman, schedule permintaan, demand schedule diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harganya. Schedule permintaan ya harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Hubungan tersebut disebut hukum permintaan. Dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Para pembeli yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Dan di sini ada contoh kurva permintaan es krim. Selanjutnya, teori fungsi permintaan. Menurut Mujianto 2011 ayat 11, ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan permintaan suatu barang dan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan barang, yaitu pendapatan individu. Dengan kata lain, dengan pendapatan kecil, seseorang kemampuan yang kecil pula untuk memperoleh barang, dan demikian sebaliknya. Harga barang. Makin rendah harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut makin tinggi.
harga suatu barang tersebut, sedikit permintaan terhadap barang. Selera, berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ekspektasi. Apabila seorang konsumen memperkirakan bahwa tingkat pendapatannya akan meningkat, maka jumlah permintaan pun akan cenderung meningkat dan sebaliknya. Jumlah populasi, bahwa semakin banyak jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan atas barang dan jasa. Iklan yaitu iklan atau promosi akan menggiring para konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan atau dipromosikan tersebut. Dan saya akan menambahkan materi sedikit tentang faktor-faktor yang menentukan permintaan. Menurut Sukirno 2011 ayat 76, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang tujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Yang kelima, selera konsumen. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang ke-8, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan periklanan. Dan yang ke-9, ekspektasi konsumen tentang harga. Dan di sini saya akan membaca kesimpulan. Ada kesimpulan permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan, hukum permintaan. Dan yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan sesuatu hal yang dilakukan individu atau kelompok sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Juga disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia. Permintaan ini biasa dinyatakan dengan suatu kurva permintaan. Kurva permintaan juga dapat diartikan sebagai suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga barang tersebut. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan yang memperlihatkan keterkaitan antara variabel jumlah permintaan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap sesuatu barang dengan harganya. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.